Tuhan itu sering bawa kita sampai ke titik terendah. Karena di titik terendah itulah kita baru bisa percaya sama Tuhan. Orang itu kalau masih ada yang bisa dia andalkan, uangnya, kekuatannya, kepikirannya, nggak akan percaya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah, walaupun lagi tidak punya uang. Haleluya. Amin ya. Apapun keadaan kita tidak akan pernah merubah rencana dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita mendengar ya Bapak Gembala Senior Pak Niko berkata, kita akan memasuki dimensi yang baru. Ya, sering kali ketika mendengar kata memasuki dimensi yang baru, yang ada dalam benak kita tuh apa? Dapat mobil baru, rumah baru. Ya, apalagi yang baru? Promosi yang baru, ya. Karena semua manusia itu mau menikmati yang baik. Amin enggak? Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa untuk kita bisa memasuki dimensi yang baru, yaitu dimensinya Tuhan, tidak segampang waktu kita menghayal dan berhalusinasi untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Kenapa saudara? Karena dimensi Tuhan dengan dimensi manusia itu sangat jauh berbeda. Ya, Alkitab berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, dimensiku bukan dimensimu. Nah, untuk bisa memasuki dimensi Tuhan, dimensi berbicara tentang ukuran. Ukuran Tuhan dan ukuran manusia itu berbeda. Amin saudara. Untuk bisa mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, masuk ke dimensi yang baru bersama Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Ada daging yang harus tersalibkan. Ada perasaan yang harus dikorbankan. Mari kita berhenti menjadi orang Kristen yang picik, yang selalu berpikir, oh ikut Tuhan itu enak. Ya, yang tadinya naik motor jadi naik mobil. Yang Avanza jadi ganti Innova. Yang Innova ganti Alphard. Yang Alphard ganti motor. Karena terkutuk saudara. Ya, ayo kita punya paradigma yang benar tentang mengikut Tuhan. Untuk bisa masuk dalam dimensi Tuhan, itu ada harga yang harus kita bayar. Karena yang pertama, ukuran Tuhan dengan ukuran manusia itu berbeda. Ya, ukuran Tuhan dengan ukuran manusia itu berbeda. Apakah kita sanggup mencapai ukurannya Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Ketika Abraham mendapat janji bahwa dia akan memperoleh anak, seorang anak perjanjian yang akan meneruskan keturunannya, dia bahagia terima janji itu. Semua orang kalau terima janji seneng nggak? Seneng. Apalagi yang janji itu Tuhan. Kalau yang janji teman kita bisa ditepati, bisa tidak. Kebanyakan makanya jangan pegang janji manusia, pasti kecewa. Jangan berharap pada manusia, termasuk keluarga sendiri. Berharaplah hanya pada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak menepati janji. Janji manusia itu, ya, kalau anak zaman now bilang jambu, janji busuk. Ya, tapi kalau Tuhan itu nggak pernah janji busuk. Ketika Abraham diberi janji akan memperoleh seorang keturunan, lalu dia tunggu janji Tuhan itu. Waktu Abraham terima janji Tuhan, maka untuk bisa melihat itu tergenapi, tidak ada cara lain, dia harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Bukan cuma belum kelihatan, istrinya sudah menopause, sudah mati haid. Kalau zaman sekarang kita dengar orang menopause, mana bisa punya anak? Saudara percaya nggak? Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sampai istrinya bilang begini, ya nggak mungkin lah saya punya anak. Saya ini sudah mati haid, saya ini sudah tua. Dimensinya Sarah nggak bisa masuk dalam dimensinya Tuhan. Orang yang tidak masuk dalam dimensinya Tuhan tidak akan pernah melihat janji itu tergenapi. Tapi Tuhan perhitungkan iman Abraham. Karena Alkitab mencatat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Abraham tetap percaya. Beranikah saudara masuk dalam dimensinya Tuhan? Beranikah engkau mempercayai sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi engkau mengimani janji Tuhan? Orang Kristen harus masuk dalam dimensi Tuhan. Milikilah pengalaman iman bersama Tuhan. Amin. Supaya engkau mengalami Tuhan. Bukan cuma itu, supaya engkau punya pengalaman pribadi, dan itu akan menjadi modal engkau mengikut Tuhan. Sehingga engkau berkata, di dalam segala perkara, aku sudah melihat Tuhanku adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi sayangnya banyak orang Kristen, ya, nggak mau masuk dalam dimensi Tuhan. Maunya yang instan. Bagaimana kita bisa melihat janji Tuhan? Mari naikkan level imanmu. Mari mulai belajar mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Waktu saya dibawa pindah dari Solo ke Jakarta, saudara, itu bukan hal yang mudah. Disitulah saya belajar mempercayai Tuhan. Kenapa? Ya, saya cuma berjalan mengikuti Tuhan. Waktu itu kami di Solo sudah punya rumah, menikmati rumah baru dengan kenyamanannya. Lalu tiba-tiba dapat suara Tuhan bahwa saya akan dibawa keluar dari kota Solo. Saya mulai berdoa, saudara, ya. Wah, serius, saya mulai waktu itu merasa saya masih penuh pelayanan loh, masih khotbah terus tiap hari. Tapi saya merasa ada sesuatu di dalam hati. Lalu saya ambil doa puasa, lalu saya mulai berdoa, bertanya apa yang Tuhan mau. Lalu ketika saya berdoa, Tuhan mulai kasih tahu ke saya bahwa kamu harus pergi dari kota ini. Ada banyak orang-orang itu, saudara, kalau saya cerita begini, ya, orang Kristen, enak banget ya dengar suara Tuhan. Disuruh pergi dari kota Solo, itu gimana caranya dengar suara Tuhan? Loh, saudara percaya Tuhan apa enggak? Saudara percaya Tuhan masih bisa berbicara? Saudara percaya bahwa Tuhan itu hidup dan rencananya itu nyata? Amin. Satu kali, saudara, ada satu orang bapak, dia dengar khotbah saya di channel YouTube saya. Yang belum tahu, channel YouTube saya Debbie Basjir TV, tolong subscribe. Jangan lupa komen dan share. Dia dengar khotbah saya cerita di khotbah itu, saya bilang, iya, waktu itu saya sama suami lagi ada sesuatu di hati kami, lalu Roh Kudus bicara kepada saya. Dia komen begini di bawahnya, saudara. Enak banget ya bisa dengar suara Tuhan. Situ manusia atau dukun? Tapi kita nggak bisa bicara sama orang yang belum ada di dimensi itu. Jadi saya jawab begini, Pak, jadilah sesuai dengan iman. Kalau engkau percaya, maka engkau akan mengalami. Tapi kalau engkau tidak percaya, maka engkau tidak akan pernah mengalami. Cuma sejauh percaya. Ya, saya menerima Yesus tahun 95. Saya mengalami Tuhan secara pribadi. Lalu saya mulai masuk dalam tekanan, dalam proses. Tapi Tuhan menjadi kekuatan saya. Sampai saya dibuang dari keluarga saya tahun 95, saya disuruh pergi dari rumah. Tidak boleh bawa ijazah. Saya mau lihat kamu, Yesus mau kasih makan kamu pakai apa, kata papi saya. Tapi ternyata setelah saya ikut Yesus, saya tambah gendut. Berarti Tuhan kasih makan saya banyak. Ya, walaupun secara dasar berharap, tidak ada dasar berharap. Tapi saya bersyukur waktu itu. Saya dipaksa Tuhan untuk masuk dalam dimensinya. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang bisa saya harapkan. Makanya kenapa Tuhan itu sering bawa kita sampai ke titik terendah. Karena di titik terendah itulah kita baru bisa percaya sama Tuhan. Orang itu kalau masih ada yang bisa dia andalkan, uangnya, kekuatannya, kepikirannya, nggak akan percaya. Kemarin saya ketemu pengusaha. Tadinya, saudara, asetnya ratusan miliar. Mobilnya aja miliar. Kemarin saya ketemu nggak punya apa-apa. Mobil aja nggak punya. Dia bilang, ibu saya punya aset ratusan miliar, tapi bagaimana mau jual? Sekarang mana ada sih orang mau beli apa-apa dengan keadaan yang masih begini? Karena dia berjalan mengandalkan kepintarannya sendiri. Istrinya bilang, saya sudah ngomong loh, jangan terlalu cepat ambil keputusan untuk memutuskan sesuatu, berdoa dulu. Dia bilang apa? Saya sudah pengalaman. Dan biasanya setiap pengalaman saya itu tidak pernah meleset. Dia tidak tahu, saudara, bahwa semua manusia, setiap kita yang di tempat ini, kita semua berdiri di tempat yang licin.
Sekali engkau salah, kepleset, jatuh. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kepintaran dan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana memasuki dimensinya Tuhan? Dituntut iman, percaya. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya sudah mengalami. Saya pernah mengalami titik terendah dalam hidup saya. Hidup tanpa uang 1 sen pun. Dan tanpa ada satu orang manusia pun yang bisa saya jadikan sandaran di hidup saya. Dan di situ saya hanya taruh harapan saya pada Tuhan. Ada saudara yang pernah mengalami seperti itu? Nggak punya uang 1 sen pun. Dan tidak punya siapa-siapa yang bisa saudara taruh tempat sandaran hidupmu? Lulus SMA saya diusir dari keluarga saya. Dan mau atau tidak, saya harus pakai iman untuk hidup. Seringkali kita itu harus dijorokin dulu. Tapi jangan mau dijorokin dulu, saudara. Ya, ambil tindakan hari ini mau percaya pada Tuhan. Jangan cuma jadi Kristen yang tiap hari Minggu bolak-balik ke gereja, tapi imannya tidak bertumbuh, apalagi masuk dalam dimensi Tuhan. Jadi tolong ilangin dari pikiranmu, oh dimensi yang baru itu berkat baru, mobil baru, rumah baru, promosi yang baru dari Tuhan. Hello, please. Jangan jadi orang Kristen yang gagal fokus. Amin. Karena mengikut Tuhan itu bukan bicara tentang sesuatu yang enak saja. Banyak gak enaknya ikut Tuhan. Gak usah tegang begitu mukanya. Biasa saja. Ya benar saudara, mari kita perlengkapi diri kita. Supaya kita bisa match sama frekuensinya Tuhan. Saudara kalau putar radio dulu, zaman yang radio masih ya putaran bundaran itu, ya kalau belum match frekuensinya itu masih nggak enak didengar suaranya. Nanti kalau sudah pas ketemu frekuensi yang tepat, baru bisa enak kita dengarnya. Sama Tuhan tuh begitu. Kenapa orang Kristen nggak bisa dengar suara Tuhan? Engkau nggak match sama frekuensinya Tuhan. Engkau Kristen, tapi engkau tidak berada dalam dimensinya Tuhan. Amin. Dan banyak orang Kristen yang hari ini tidak match sama Tuhan. Nggak match sama frekuensinya Tuhan. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Nanti kalau ada masalah baru cari pendeta. Dia pikir pendeta itu dukun. Banyak orang yang telepon saya, Bu, tolong dong ibu doakan apa rencana Tuhan buat hidup saya. Saya bilang maaf ya, saya bukan dukun Pak. Lah terus bagaimana saya bisa tahu rencana Tuhan buat hidup saya? Tuhan itu, hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah bisa diwakili. Amin. Bu, saya mau minta ampun dosa sama Tuhan, Bu, tolong ibu doakan. Datang sendiri sama Tuhan. Berlutut di kaki Tuhan. Nggak perlu ibu doakan, nggak perlu. Tuhan melihat hatimu. Ada lagi ibu-ibu, Bu doakan suami saya. Itu suamimu atau suami saya? Suami sendiri suruh saya doakan, enak aja. Hello? Saya bilang ibu, tidak ada doa yang paling mujarab bagi seorang suami selain doa istrinya. Amin ibu-ibu. Jadi jangan suruh saya doakan suamimu. Suami saya aja jarang saya doain. Karena dia sudah bisa berdoa sendiri ya. Maksudnya, ayo kita punya pemahaman yang benar. Ya, kalau orang konseling sama saya kasih tahu yang benar. Bu, doakan dong. Kenapa? Saya mau mengampuni. Jangan minta doa saya. Lah terus gimana caranya? Ya niat dari hati. Lah iya makanya doakan supaya saya mampu. Saya tidak bisa mendoakan supaya kamu mampu. Saya tumpang kaki juga tidak bisa. Lah terus apa yang harus saya lakukan? Berdoa bagi dirimu sendiri. Perkatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni sekalipun sakit. Amin saudara. Bagaimana kita bisa match dengan Tuhan? Engkau harus hidup melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan ada kepahitan, ampuni orang yang menyakitimu, maka engkau harus melangkah. Tapi sakit Bu, ya namanya juga pengampunan. Kalau enak mah bukan pengampunan. Amin. Ya pengampunan itu sakit. Tapi perasaan saya nggak bisa lupa ibu. Pengampunan bukan soal perasaan, tapi keputusan. Karena engkau mau melakukan firman. Amin. Mari match dengan Tuhan. Mari masuk dalam dimensinya Tuhan. Kita nggak akan bisa mengalami sesuatu yang baik kalau kita nggak ada dalam dimensinya Tuhan. Tapi saya kaya Bu. Buktinya selama ini saya juga nggak setia-setia amat sama Tuhan. Saya juga masih main-main Bu. Di kantor masih korupsi Bu. Uang. Tapi buktinya saya diberkati. Itu bukan dari Tuhan, dari setan. Halo. Amin saudara.
Maaf ya, saya tuh kalau khotbah begini jangan tersinggung. Siapa suruh undang saya? Amin. Kenapa saudara? Karena saya mengalami perjuangan iman yang luar biasa bersama Tuhan. Tapi saya itu gregetan lihat orang Kristen yang hidupnya terlalu santai. Ya, mahal harga keselamatan itu. Tuhan beri gratis. Tapi kita harus bertindak untuk bisa menjaga dan memperolehnya. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Amin. Orang Kristen itu terlalu santai. Mungkin karena nggak ada tantangan. Saya perlu berdoa supaya saudara semua mengalami tantangan. Bagaimana bisa masuk dalam dimensinya Tuhan? Maka bersiaplah. Akan ada daging yang berteriak. Akan ada proses yang berat. Supaya kita bisa match dengan Tuhan. Karena untuk menikmati kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya. Saudara bikin dosa, saudara minta ampun, diampuni. Tapi untuk menikmati berkat Tuhan, itu ada syaratnya. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Amin. Jika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Jadi kita nggak perlu cari kemuliaan itu. Kenapa? Itu akan mengikuti waktu kita hidup dalam kebenaran. Tapi orang Kristen sekarang terbalik, yang dia cari kemuliaan, dia nggak peduli dengan kebenaran. Maka kalau engkau mencari kemuliaan, engkau sedang berjalan mundur semakin jauh dari Tuhan. Tapi jujur, kita di dunia ini yang kita cari apa? Alkitab berkata kalau engkau mau masuk dalam dimensi yang baru, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkan semua itu, jangan pikir yang di bumi terus. Tapi orang Kristen dibuat rempong, dibuat susah, dibuat stres karena mikirin bumi. Kita lupa bahwa suatu saat kita semua akan tinggalkan bumi ini. Dan tidak ada satupun yang akan kita bawa. Semua akan kita tinggal. Lalu bapak itu yang di YouTube saya, saudara, dia bilang gini, Bu, situ dukun, enak banget bisa dengar suara Tuhan. Beberapa waktu kemudian saya khotbah, dia komen lagi, setiap komen nyelekit. Tapi saya selalu balas dengan tenang. Saya bilang, iya Pak, saya berdoa supaya Bapak juga mengalami. Satu kali dia minta nomor telepon saya. Saya kasih nomor HP saya. Di YouTube saya kasih semua orang yang minta nomor HP saya. Jadi saudara bayangkan kalau yang nonton khotbah saya 200.000 dan saya kasih nomor HP saya, itu yang konseling berapa banyak? Ya, dan nggak usahlah semuanya, ya separuh atau seperempatnya aja. Saudara bisa bayangkan sampai HP saya error, bunyi-bunyi sendiri, ting 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 ting, karena banyaknya masalah yang datang. Untung saya tidak error. Satu kali bapak itu WA saya, dia bilang gini, Bu, saya ini orang pinter. Saya bilang, banyak minum tolak angin ya Pak? Karena kan orang pinter minum. Ya, dia bilang enggak, maksudnya saya tuh sekolah di Amerika, titel saya Amerika, saya sekolah di Australia, saya itu mencari, mempelajari tentang Tuhan Bu, saya ikut seminari, saya ikut teologi, saya pengen mempelajari Tuhan. Tapi saya dengar khotbah ibu, di mana ibu berkata Tuhan itu tidak bisa dipelajari, tapi harus dialami. Itu yang saya tidak punya Bu. Semakin saya belajar tentang Tuhan, pengetahuan saya tentang Tuhan semakin banyak. Dan ternyata itu bikin saya tambah sombong. Semakin arogan. Setiap kali dengar khotbah orang, saya nilai, oh ini, no. Untung saya ini gak pernah berkhotbah sesuai ilmu. Karena saya hanya mengalami Tuhan. Saya bilang sama bapak itu, Pak, saya bukan orang yang pintar. Karena memang saya jarang minum tolak angin. Tapi saya mengalami Tuhan. Dan dari pengalaman saya mengalami Tuhan, saya mengenal siapa Tuhan. Dan ketika saya mengenal siapa Tuhan, saya mengalami Dia berjalan bersama dengan saya dalam hidup saya. Dia bilang, iya Bu, saya sangat terpukul ketika saya dengar satu kalimat yang ibu bilang, jangan pelajari Tuhan, karena engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Sebab Tuhan itu tidak bisa dipelajari, tapi harus dialami. Dan yang harus Bapak lakukan cuma satu, buka hati di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan ini hidupku. Masuk dalam hidupku, supaya aku bisa mengalami Engkau. Amin saudara.
Jangan terjebak dalam rutinitas kekristenanmu. Rugi. Hidup manusia cuma 70 tahun kata Alkitab. Kita udah berapa tahun jadi Kristen? Berapa banyak pengalaman pribadi yang kita alami bersama dengan Tuhan? Orang itu kalau mau masuk dalam dimensinya Tuhan, saudara, saya mau kasih gambaran gini, roket itu kalau mau menuju keluar angkasa, itu yang sangat sulit ketika dia mau menembusi atmosfer bumi. Dia mengeluarkan seluruh power, kekuatannya itu dia pakai benar-benar sampai gitu. Tapi ketika dia tembusi atmosfer bumi, dia tidak perlu power lagi. Dia tinggal melayang, mengorbit, melakukan tugasnya tanpa kekuatan. Waktu engkau mulai masuk dalam dimensi Tuhan, engkau tidak lagi hidup diperas dengan kekuatan pikiranmu. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Kalau kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, aman gak saudara? Bisnismu dalam jalannya Tuhan aman? Aman. Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan jalan-jalannya diberitahukannya pada mereka. Saya minta tolong tim multimedia bisa carikan ayat ini buat saya. Tadi saya tidak mau membacakan ini, tapi biar kita ngalir aja bersama Tuhan ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, bagaimana Bapak bisa mengerti jalan Tuhan? Bagaimana Bapak bisa tahu? Nah ini Mazmur 25 ayat 14, kita baca sama-sama. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada yang jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Jalannya itu diberitahukan kepada kita. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Dia bergaul karib dengan kita. Kalau Tuhan bergaul karib, kita bisa nggak dengar suaranya? Pasti. Saudara punya teman yang karib? Kalau kita punya teman yang karib, saudara, dia belum masuk rumah nih, kita belum lihat mukanya, dia baru teriak gini, siang, kita udah tahu nggak suaranya? Tahu kenapa? Kita deket sama dia. Kita tahu dia, kita kenali suaranya. Nah, untuk bisa masuk lebih dalam lagi, saya ingat dulu saudara, waktu saya masih tinggal di kos-kosan, saya diusir dari rumah, lalu saya nginap di kos-kosan saudara. Di kos-kosan itu setiap hari saya bikin ada doa, kita doa pagi dan doa malam. Ya, itu bukan sekolah Alkitab, kos-kosan. Ada doa puasa. Siapa yang menggerakkan? Saya, karena banyak orang-orang Kristen di situ. Satu kali waktu kami berdoa, ada seorang teman bernubuat. Dia bilang kepada saya begini, ya, aku memilih engkau di antara banyak orang. Kenapa? Karena engkau bukan hanya mengenal suaraku, tapi engkau tahu isi hatiku. Saya nangis waktu itu. Ternyata Tuhan mau kita, jangankan mendengar suara Tuhan, Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi mengenal isi hati. Jadi kalau orang Kristen cuma sampai, aduh dengar suara Tuhan aja nggak bisa, apalagi mengerti hati Tuhan. Padahal masuk di dimensinya Tuhan itu kita masuk lebih dalam mengenal hati Tuhan. Mengenal hati itu gimana saudara? Ketika saya pertama menikah dengan suami saya mempelajari karakternya. Karena waktu itu kami pacaran hanya 1 tahun, tidak banyak waktu untuk mengenal. Ya, dan jarak waktu itu terbatas. Saya di Jakarta, suami saya di Solo. Kita cuma bangun hubungannya lewat telepon. Tapi sehari-harinya saya tidak mengenal dia. Karena cuma lewat telepon semua bisa pencitraan. Ya, lalu akhirnya saya mulai mengenal, saya datang ke Solo waktu itu, pelayanan di Solo. Nah, itu mulai sering kita ketemu, tapi cuma beberapa bulan. Lalu kita putuskan untuk menikah. Dulu pertama kali saya mulai tahu, oh kesukaannya dia tuh ini. Oh, mulai begini. Sampai kadang kita kalau makan di Kentucky, saudara, suami saya tuh kalau makan yang crispy-nya itu dia taruh di pinggir piring. Saya pikir dia nggak seneng, karena orang Sulawesi sama orang Solo tuh beda. Orang Sulawesi kalau makan yang enak duluan dimakan, yang sisanya itu nggak enak dipinggirin. Orang Solo ternyata yang enak dipinggirin, dia makan yang tidak enak dulu. Ini ada filosofinya saudara kalau bicara tentang karakteristik. Jadi ketika dia taruh begitu, saya bilang, ih kok nggak seneng sih, saya makan habis. Karena masih pacaran dia gini, oh iya enggak apa-apa, kamu suka ya? Iya makan.
Nggak senang ya? Dia bilang makan, saya makan saudara. Ya waktu pacaran begitu terus. Setelah menikah, kita pergi ke Kentucky, dia taruh di pinggir. Saya mau ambil, tangan saya diginiin. Saya kaget, kenapa? Kamu tahu nggak? Begitu lama aku memendam. Kenapa? Itu yang paling aku suka selama ini. Kenapa kamu nggak jujur? Ya namanya juga masih pacaran. Pencitraan. Lalu dia mulai bilang, orang Solo itu kalau makan yang enak dipinggirin buat gong terakhir. Jadi selama pacaran sama kamu, saya itu nggak mau kalau diajak ke Kentucky. Kenapa? Mau menangis dan meneteskan air mata. Orang Solo itu kan pekewohan, apalagi sama pacarnya, sama orang aja pekewo. Biar kakinya diinjak, dia diem terus. Ya, akhirnya lama-lama nggak tahan. Mas permisi, kayaknya kakinya Mas di atas kaki saya ya. Ya beda sama orang Sulawesi, injak saya, pak, ngerti nggak? Punya mata nggak? Itu bedanya saudara. Saya makin mengenal suami saya, makin kesini makin mengenal. Ya, dulu kalau minta kopi kan teriak, "Say kopi, ini kok ini saya bikinin." Lama-lama mulai tahu saya. Dia baru garuk kepala gini. Saya tanya, "Kopi ya?" "Kok tahu?" "Saya tahu hatimu." "Kenapa?" "Saya itu udah bergaul sama kamu. Cukup untuk saya mengenalmu." Ya. Kalau begini, lapar ya? "Kok tahu?" "Tahu saya. Tapi saya biar gini dia nggak tahu saudara." Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Karena perempuan itu lebih pakai insting, laki-laki itu pakai logika. Jadi ibu-ibu tidak usah minta suamimu mengerti dirimu. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak memakai perasaan, mereka pakai logika. Jadi kalau engkau bersalah pahaman dan engkau bilang, "Kamu itu nggak ngerti perasaan saya," dia bilang, "Lah iya memang, coba kamu pikir." Jadi ketemu suami istri? Enggak. Jadi istri kalau engkau baper, maka engkau akan mati dengan bapermu. Karena suami itu tidak pernah pakai perasaan. Jadi dilarang buat para istri baper koper bagasi. Apa itu baper? Bawa perasaan. Apa itu koper? Korban perasaan. Bagasi bahagia kagak, sedih iya. Jadi lebih baik bertobat. Amin. Ya, mari ibu-ibu jaga perasaanmu, nggak usah pakai baper. Dilarang baper dalam rumah tangga. Amin. Kalau ada sesuatu yang kita nggak senang, ngomong sama suami. Komunikasi itu penting dalam sebuah rumah tangga. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Oh, jadi untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu kita perlu komunikasi sama Tuhan ya, Bu? Ya iya. Bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan? Ya berdoa, baca Alkitab. Oh, jadi baca Alkitab, Bu? Iya, tiap hari. Oh, ya ampun, bagaimana mungkin? Membaca saja aku sulit. Ya, jangan baca Alkitab. Bagaimana engkau tahu pikiran Tuhan kalau engkau tidak pernah baca firman-Nya? Waktu engkau baca firman-Nya, maka engkau mulai belajar untuk menghidupi standar Tuhan dan engkau mulai masuk dalam dimensinya Tuhan. Misalnya ketika engkau baca, bersukacitalah senantiasa karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup. Berarti itu standar Tuhan. Hidup dalam sukacita. Jadi kalau mulai baper sama suami, baper, wah ini aku tidak hidup sesuai standar Tuhan nih. Ini standar setan. Amin. Lalu engkau mulai bertobat, "Tuhan, aku mau bersukacita Tuhan." Ya, iblis bilang, "Tapi kan engkau dilukai suamimu." "Iya, aku tahu iblis, tapi aku mau hidup dalam standar Tuhan. Aku mau masuk dalam dimensinya Tuhan." Amin. Suami-suami juga begitu. Kalau udah mulai kasar sama istri, Alkitab berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri." Berat loh. Kadang-kadang kemarin ada suami yang bilang sama saya, "Bu, tolong Bu, saya minta tolong ayat tentang istri tunduk pada suami mana?" Saya bilang, "Buat apa Pak?" "Saya mau kasih tunjuk istri saya." "Oh, Bapak mau perang pakai ayat?" Sebelum saya kasih tahu yang tentang istri tunduk pada suami, saya kasih tahu dulu yang suami punya ya Pak. "Oh, emang ada ya Bu?" "Ada." Saya kasih ini loh.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Nah, ya. Ini apa ini? Bukan itu, ada yang seperti tubuhmu sendiri. Saudara, saya mau tanya, kira-kira suami-suami di sini, engkau mengasihi tubuhmu enggak? Seperti engkau mengasihi tubuhmu itu, demikian engkau harus mengasihi istrimu. Jadi saya kalau malam saudara capek, saya bilang sama suami saya pijitin kaki saya dong. Dia bilang, aku juga capek. Kalau engkau memijitin kaki saya seperti engkau pijitin kakimu sendiri. Kata suami saya gini, besok aja saya bawa ya ke tempat pijet. Jangan pakai ayat juga untuk saling menyiksa. Ya, kayak bapak itu, mana bu ayatnya tentang istri tunduk pada suami? Saya mau kasih lihat istri saya. Saya bilang, bapak sudah melakukan ayatnya yang untuk suami. Ya, hai suami, kasihi istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Dia bilang, emang ada bu ayat itu? Ada. Oh jadi ada ya bu? Nggak jadi deh bu. Ya, kenapa dia minta itu? Karena dia mau serang istrinya, padahal dia belum juga melakukan. Berhentilah saling menyerang. Tapi kita mau sungguh-sungguh hidup dalam standarnya Tuhan. Hari ini suami-suami berkata, apa standar Tuhan untuk aku sebagai suami? Istri-istri juga berkata, apa standar Tuhan bagiku sebagai seorang istri? Mari kita mulai hidupi standar Tuhan. Mari kita masuk dalam dimensinya Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Lalu kita bilang, tapi bu, ipar saya itu kebangetan bu. Yang dia bikin sama saya terlalu sakit. Nggak peduli. Standar Tuhan, engkau harus melepaskan pengampunan. Tapi berat bu, harus. Jangan ubah standar Tuhan. Karena standar Tuhan itu tidak bisa dirubah apapun keadaanmu. Itu standarnya. Engkau harus kudus sebab aku kudus, itu standar Tuhan. Jangan kau rubah. Tuhan mengerti bu. Kenapa saya mau bercerai? Karena istri saya itu udah kebangetan, makanya Tuhan mengerti. Nggak ada Tuhan mengerti. Kita yang harus mengerti hukum Tuhan. Semua yang ditulis dalam firman ini itu pasti untuk kebaikan kita. Amin. Ada orang yang berpikir gini, enak aja ya bu, dia udah bikin salah sama saya, terus saya harus mengampuni dia gitu. Kok enak di dia? Saya bilang, bu maaf ya, ibu mengampuni orang lain bukan untuk kebaikan orang itu, tapi untuk kebaikannya ibu. Loh kok bisa begitu? Iya, karena kalau ibu hidup dalam kepahitan, engkau sakit jiwa, bentar lagi gila. Amin. Kenapa Yesus menyuruh kita mengampuni orang lain? Itu bukan hanya untuk kebaikan orang itu, tapi yang pertama untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kepahitan itu kayak orang yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kalau kita minum racun, yang mati siapa? Ya kita lah. Kenapa engkau tidak boleh hidup dalam kepahitan? Karena engkau membunuh imanmu. Apa yang Tuhan tulis itu pasti untuk kebaikan kita. Udah deh, percaya saja. Saya banyak konseling orang Kristen hari-hari ini mengalami persoalan, tekanan, jalan buntu. Kenapa? Karena tidak mau ikuti standar Tuhan. Nggak mau ikut jalan Tuhan, tapi bikin jalan sendiri. Udah kayak PU Bina Marga, sukanya bikin jalan. Sukanya bikin jalan sendiri. Diomongin yang ini, maunya yang itu. Saudara, dari channel YouTube saya itu banyak orang yang mendengar, bukan cuma orang Kristen. Ada banyak yang masuk di inbox saya berkata, ibu saya bukan Kristen, tapi setiap hari saya nonton khotbahnya ibu. Kenapa? Karena saya mencintai kebenaran. Wow, bukan Kristen loh. Saya lebih suka terima pesan yang kayak begitu. Ibu, bisakah ibu membimbing saya untuk memperoleh perkenanan Tuhan sekalipun saya bukan orang Kristen? Wah, saya menggebu kalau begitu. Yes, amin. Ayo berlari, terus kejar Tuhan. Udah, Tuhan kasih standar, mau hidupi standar yang lain. Saudara, yuk, waktu saya sudah habis. Kayaknya baru pembukaan loh. Cepet banget ya. Belum berkeringat nih saya. Sudah selesai. Mari saya berdoa buat semua saudara. Yuk, kalau engkau mau masuk dalam dimensinya Tuhan, saya undang para imam musik maju ke depan. Mari hidupi standar Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan.
Jangan kompromi dengan dosa. Tinggalkan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita mau berkata pada Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana. Kami mau bergaul takut dengan Tuhan, supaya Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami. Mari bangkit berdiri bersama.